Perkenalkan, nama saya Virginia Elizabeth Rosita Natalia Lerek dengan NIM 20110015 dari kelas A dengan program studi Sistem Informasi Strata 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Enterprise Research Planning dengan tema penerapan sistem ERP pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Untuk profil perusahaan, Garuda Indonesia adalah sebuah penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia yang tergabung dalam regional Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, Australia, serta Eropa atau Belanda. Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikat IATA Operational Safety Audit atau IOSA. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru yang disebut Garuda Indonesia Experience. Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dalam segala aspek. Untuk mendukung layanan ini, semua armada baru dilengkapi dengan interior paling mutakhir yang dilengkapi LCD TV, layar sentuh individual di seluruh kelas eksekutif dan ekonomi. Selain itu, penumpang juga dimanjakan dengan audio atau video and video on demand atau AVOD, yaitu sistem hiburan yang menawarkan sebagai pilihan film atau lagu sesuai pilihan masing-masing penumpang. Kemudian untuk penghargaan sendiri, untuk Garuda Indonesia telah menerima sebagai bukti dari keunggulannya, Garuda Indonesia pada tahun 2010 telah menerima Skytrax menobatkan Garuda Indonesia sebagai 4-star airline dan sebagai the world most best improved airline. Selanjutnya pada Juli 2022, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai World Best Regional Airline dan maskapai regional terbaik di dunia. Sebuah lembaga konsultasi penerbangan bernama Center for Asia Aviation atau CAPA yang berpusat di Sydney juga memberikan penghargaan kepada Garuda Indonesia sebagai maskapai yang paling mengubah haluan tahun ini pada tahun 2010. Sedangkan Roy Morgan, lembaga peneliti independen di Australia, juga memberikan penghargaan kepada Garuda Indonesia sebagai the best international airline pada bulan Januari, Februari, dan Juli 2012. Nah, Garuda Indonesia sendiri memang telah berhasil mengubah haluannya sehingga terhindar dari kegagalan di masa krisis dan meraih kesuksesan pada era 2006 hingga 2010. Setelah melalui masa-masa sulit, kini Garuda Indonesia melanjutkan kesuksesan dengan menjalankan program 5 tahun ekspansi secara agresif. Program ini dikenal dengan nama Quantum Leap. Program ini diharapkan akan membawa perusahaan menjadi lebih besar lagi dengan jaringan yang lebih luas dan diiringi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Saat ini Garuda Indonesia memiliki 3 hub di Indonesia. Pertama adalah hub bisnis yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kedua adalah hub di daerah pariwisata yang berada di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kemudian untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke bagian Indonesia Timur, Garuda Indonesia juga memiliki hub di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Terlepas dari bisnis utamanya, sebagai maskapai penerbangan, Garuda Indonesia juga memiliki unit bisnis atau strategi bisnis unit atau SBU dan anak perusahaan. Unit bisnis Garuda Indonesia adalah Garuda Cargo dan
Garuda Medical Center. Sedangkan anak perusahaan Garuda Indonesia adalah PT Citylink Indonesia, yaitu maskapai tarif rendah atau low cost carrier PT Aerowisata atau hotel transportasi darat, agen perjalanan dan catering, PT Abacus Distribution System Indonesia atau penyedia layanan sistem pemesanan tiket, PT Aerosystem Indonesia atau ASYST atau penyedia layanan teknologi informasi untuk industri pariwisata dan transportasi, dan PT Garuda Maintenance Facility atau GMF Aero Asia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat, perbaikan, dan overhaul. Pada bulan Februari 2011, Garuda Indonesia telah menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk visi dan misi perusahaan, yang pertama yaitu visi dari PT Garuda Indonesia sendiri adalah menjadi perusahaan penerbang yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Sedangkan untuk misinya, sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Selanjutnya, untuk proses bisnis perusahaan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Pada tahun 2000-an, di bagian keuangan mengalami kendala dalam pertukaran dan keakuratan data karena kemudahan yang diperoleh melalui ERP seperti efisiensi data, keakuratan data, efisiensi waktu, kemudahan memonitor transaksi yang berlangsung, dan memudahkan karyawan dalam bekerja. Oke, selain itu, karena perkembangan bisnis sangat pesat, mengharuskan PT Garuda Indonesia mengoptimalkan kinerja tiap divisi. Dorongan dari kompetitor dari PT Garuda Indonesia, yaitu PT Lufthansa Airlines yang telah berhasil menggunakan SAP dan terbukti berhasil juga menyebabkan PT Garuda Indonesia menggunakan SAP. Garuda Indonesia adalah suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyedia jasa transportasi udara dan jasa-jasa lain yang terkait sebagai BUMN. Garuda juga mempunyai tanggung jawab lain, yaitu sebagai agen pembangunan dengan tujuan membantu Indonesia untuk tinggal landas dan sebagai waktu atau duta rakyat Indonesia dimanapun Garuda berada. Di sini untuk proses bisnisnya itu pertama efisiensi data, kemudian ada keakuratan data, efisiensi waktu, kemudahan memonitor transaksi yang berlaku, memudahkan karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, di sini sehubungan dengan itu ada beberapa tanggung jawab lain yang diemban Garuda Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan industri sektor pariwisata di Indonesia, kemudian menciptakan lapangan kerja, yang ketiga melestarikan kebudayaan Indonesia, dan yang keempat membantu pembangunan nasional. Secara umum, kegiatan perusahaan PT Garuda Indonesia adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengelola penerimaan kas antara penjual tiket pesawat dan pengirim kargo, kemudian melayani pelanggan yang membeli tiket pesawat dan memberikan informasi mengenai penerbangan termaksud pengaduan. Dan yang ketiga, menyiapkan, memeriksa dan menyerahkan kelengkapan dokumen kargo seperti surat muatan udara atau SMU dan Airway Bill atau AWB yang akan diserahkan kepada customer atau agen. Kemudian yang keempat, menerima arsip dokumen SMU dan AWB dari pusat atas barang yang sudah terkirim untuk dicocokkan dengan catatan yang ada di perusahaan dan dibuat laporan penjualannya. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan atas penjualan tiket dan kargo setiap bulan serta langsung dikirim ke pusat. Selanjutnya, untuk fungsi perencanaan sumber daya perusahaannya, Enterprise Research Planning PT Garuda Indonesia merupakan sebuah kerangka kerja perusahaan secara menyeluruh yang berhubungan dengan
pemrosesan pesanan, penjualan tiket, manajemen dan pengendalian atau maintenance unit pesawat, perencanaan produksi dan distribusi jasa perusahaan, serta keuangan perusahaan. Nah, di sini Garuda Indonesia sendiri tentunya telah menerapkan software khusus dan merancang ERP perusahaan. Fungsi ERP dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Nah, pada tahap perencanaan produksi pada proses ini, produksi jasa perusahaan telah didukung dengan perencanaan kebutuhan bahan baku perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk logistik terintegrasi, yaitu kegiatan operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya logistik yang terintegrasi, yakni mulai dari yang berhubungan dengan produksi jasa layanan hingga kepada produk turunan perusahaan. Kemudian untuk akurasi dan keuangan, semua dana untuk kegiatan operasional PT Garuda Indonesia haruslah dibukukan dalam sebuah laporan keuangan tiap bulannya maupun tahunan. Pencatatan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan dana, serta merupakan proses evaluasi manajemen untuk kedepannya. Pencatatan itu disimpan dalam bentuk database yang sistematis dan jelas. Akan tetapi, dalam hal ini database hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari user dalam penyalahgunaan data. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu sumber daya manusia. Kegiatan operasional PT Garuda Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ketersediaan pekerja dan kualitas dari pekerja tersebut. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia secara tepat perlu dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu distribusi, penjualan, manajemen, dan manajemen pemesanan. Untuk proses distribusi, penjualan, dan manajemen pemesanan tiket PT Garuda Indonesia didukung oleh sistem informasi bisnis perusahaan yang didukung dengan kegiatan e-commerce perusahaan, baik itu sistem brokerage, affiliate, maupun manufaktur. Kemudian, untuk keuntungan yang dapat diukur dalam perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP pada PT Garuda Indonesia, menggunakan ERP untuk menghubungkan dan mensinkronisasikan tiap divisi sehingga mengurangi redundansi data, juga untuk pelaporan pekerjaan tiap divisi dan divisi lain. Pada bagian penjualan proses dimulai dari customer datang, kemudian membeli tiket, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem dan masuk ke dalam database, kemudian muncul informasi berupa tampilan laporan penjualan pada bagian keuangan. Nah, berdasarkan manfaat penerapan ERP di PT Garuda Indonesia dapat disimpulkan yaitu yang pertama, Garuda Indonesia terbukti berhasil dalam penerapan ERP karena telah berada pada fase termination. Kemudian, dalam penerapan pada PT Garuda Indonesia, ERP yang digunakan adalah SAP dengan berbagai macam modul seperti FI, MM, AM, HRM, dan modul lainnya. Kemudian, yang ketiga, sistem ERP terbukti membantu dalam mengoptimalkan dan mengefisiensikan pertukaran data yang akurat dan cepat. Selanjutnya, untuk kendala perencanaan sumber daya perusahaan ERP pada PT Garuda Indonesia, di sini penerapan ERP di PT Garuda Indonesia pada awalnya mengalami hambatan, yaitu kurangnya keefisienan sistem GA2000, sehingga beberapa pertukaran data masih dilakukan secara manual. Pada awal penerapan SAP, kendala yang terjadi adalah proses memindahkan data dari sistem GA2000 ke sistem SAP. Selain itu, pada pelatihan awal karyawan untuk menggunakan SAP. Kemudian, di sini untuk analisis sumber daya manusia sendiri, unit SDM melakukan transformasi. Nah, di sini untuk analisis sumber daya manusianya, unit SDM melakukan transformasi peran dan fungsinya agar menciptakan nilai tambah sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Transformasi SDM dimulai di tahun 2008 dengan meluncurkan beberapa inisiatif program, di antaranya yaitu penentuan
penetapan para karyawan berdasarkan level organisasi dan tingkat pendidikan, termasuk di dalamnya penetapan organisasi yang efisien dan efektif agar dapat memudahkan proses penerapan visi, misi, dan sasaran bisnis kepada seluruh pihak internal. Knowledge-based management dilakukan di unit ini sehingga perencanaan sumber daya manusia dapat diimplementasikan dengan tepat. Program e-recruitment Garuda Indonesia tidak hanya mencakup tools publish vaksin position, namun juga seluruh proses administrasi dan pencatatannya. Kemudian, sistem ini telah diterapkan sejak bulan September 2010 dengan merekrut posisi awak kabin untuk selanjutnya digunakan untuk posisi lainnya seperti penerbangan dan para profesional. Dalam bidang rekrutmen, pekerjaan atau karyawan, perusahaan juga menyadari pentingnya rekrutmen yang baik di tengah persaingan yang demikian ketat dalam memperebutkan sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, faktor penyajian informasi, penyediaan proses, dan kecepatan waktu menjadi penting, artinya dapat memperoleh karyawan berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian, untuk mengoptimalkan SDM, perusahaan juga telah memetakan potensi SDM dan mengalokasikan pada fungsi organisasi yang tepat atau unit bisnis maupun grup perusahaan. Selain itu, Garuda juga terus berupaya menyempurnakan pengelolaan karir sehingga lebih mudah menetapkan pegawai potensial dalam talent pool atau grup perusahaan. Sistem pembelajaran e-learning juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan. Sementara itu, sejalan dengan strategi bisnis, perusahaan berupaya menyempurnakan hukum kapital manual atau HCM yang mengatur tentang kebijakan SDM, organisasi, rekrutmen dan seleksi, mutasi antar unit maupun antar perusahaan dalam grup, sistem penilaian kinerja, pengembangan karir, serta kompensasi dalam Human Resource Management System sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan memiliki integritas tinggi sesuai sasaran pencapaian bisnis perusahaan selain program tersebut di atas. Dalam upaya menciptakan tenaga terampil dan profesional yang diproyeksi untuk menduduki jabatan tertentu di masa depan, perusahaan membuka program rekrutmen jalur khusus, yaitu program manajemen train. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga potensial yang diharapkan mampu menciptakan perusahaan dalam pola kerja, suasana kerja, dan komitmen kerja yang tinggi. Melalui program manajemen train ini, perusahaan juga memastikan ketersediaan kandidat suksesi yang kompeten dan berkualitas. Oke, selanjutnya untuk analisis infrastruktur sendiri, untuk analisis infrastruktur terbagi lagi menjadi beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama, service strategi, di mana PT Garuda Indonesia atau Persero adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia yang di dalamnya tergabung menjadi regional Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, serta Korea Selatan. Australia serta Eropa atau Belanda, PT Garuda Indonesia Persero merupakan maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia yang kini melayani lebih dari 50 rute destinasi domestik dan internasional. Kemudian yang kedua untuk service desainnya, dalam tahap service design, strategi yang dihasilkan dalam tahap service strategi diubah menjadi tindakan. Nah, melalui website official Garuda Indonesia menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengakses dan memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis.
Kemudian untuk service transition-nya, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah. Garuda Indonesia atau maskapai pembawa bendera bangsa saat ini melayani 83 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru yang disebut Garuda Indonesia Experience. Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dalam segala aspek. Untuk mendukung layanan ini, semua armada baru dilengkapi dengan interior paling mutakhir yang dilengkapi LCD TV layar sentuh, individual di seluruh kelas eksekutif dan domestik dan ekonomi. Selain itu, penumpang juga dimanjakan dengan audio dan video on demand atau AVOD, yaitu sistem hiburan yang menawarkan berbagai pilihan film atau lagu sesuai pilihan masing-masing penumpang. Dengan jumlah penerbangan lebih dari 600 penerbangan per hari dan jumlah armada 196 pesawat di Januari 2017. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience. Kemudian, untuk service operation-nya, Garuda Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh perusahaan penerbangan di mana TI dan internet diterapkan untuk meningkatkan daya saingnya, yang berarti pula meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang akhirnya dapat menciptakan loyalitas pelanggan terhadap maskapai penerbangan ini. Tak dapat dipungkiri lagi, berbagai aplikasi yang diterapkan seperti ERP atau Enterprise Research Planning terbukti mampu meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Saat ini, Garuda Indonesia bahkan telah menerapkan aplikasi proses pengadaan secara online atau procurement dan IT Service Management. Selain itu, Garuda juga melakukan lelang real-time online atau auction yang di akhir tahun 2006 mendapatkan penghargaan Improvement dan Auction Award kategori Application of B2B dari Kementerian Negara BUMN. Perusahaan ini pun sejak Mei 2006 telah atau sudah memulai menerapkan etiketing sesuai dengan ketentuan IATA bahwa semua airlines yang menjadi anggota IATA harus sudah menerapkan sistem etiketing secara menyeluruh pada akhir bulan Mei 2008. Nah, yang terakhir di sini yaitu Conditional Service Improvement. Setelah target dan harapan yang telah ditentukan terpenuhi, target baru harus ditetapkan dan manajemen layanan harus bertujuan untuk mencapai target-target baru tersebut. Dan peningkatan layanan dan proses yang sedang berlangsung dilakukan dalam lingkup tahap siklus Continual Service Improvement. Garuda Indonesia terus melakukan pengembangan dalam 3 aspek, yaitu strategi, teknis, dan operasional guna meningkatkan pelayanan. PT Garuda Indonesia sendiri sudah menjalankan dengan baik 5 standar analisis teknologi infrastruktur. Sebagai perusahaan maskapai penerbangan yang berpengaruh besar di Indonesia, Garuda meningkatkan daya saingnya dengan menerapkan beberapa proses layanan dengan IT yang dapat menjaga loyalitas pelanggan seperti pengadaan secara online dan juga melakukan lelang secara real-time online. Oleh karena itu, seperti halnya Garuda Indonesia, semua perusahaan-perusahaan juga dapat menerapkan yang dapat memacu perkembangan perusahaan baik dalam hal IT maupun servis perusahaan di mata pelanggan, di mana hal tersebut dapat membuat perusahaan mampu berkompetitif dan mampu bertahan di lingkungan bisnis sekarang ini. Oke, kemudian untuk analisis perangkat lunak sendiri, brand Garuda Indonesia mengembangkan 2 jenis e-commerce, yaitu business to business dan business to customer atau B2B. Dilakukan Garuda
B2B sendiri dilakukan Garuda dengan menyediakan corporate online dan agensi online, sedangkan B2C dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce untuk brand Garuda Indonesia sangat lengkap bila dibandingkan dengan fitur e-commerce dari brand maskapai yang disebut dengan 28 customer touch point yang memungkinkan calon atau penumpang Garuda Indonesia mengakses servis online dari before flying sampai after arrival yang disediakan melalui fitur website. Di sini untuk fitur-fiturnya. Beberapa fitur tersebut diantaranya itu yang pertama book flight, kemudian check-in dan ticketing, kemudian ada show schedule dan tarif, kemudian e-payment, promotion and touch the feel, special corporate fares dengan diskon yang atraktif baik untuk kelas penerbangan bisnis dan ekonomi, priority waiting list, kemudian ada effective awarding, fasilitas 24 special untuk dapat mengkreditkan VIP pada tiket, dan kemudian ada laporan yang komprehensif setiap bulannya. Setelah itu yang terakhir, pembelian dan pemesanan tiket melalui berbagai cara dengan menyebutkan corporate membership. Oke, kemudian untuk modul-modul yang diimplementasikan dalam penerapan ERP sendiri, ERP PT Garuda Indonesia sendiri, terdapat beberapa modul, diantaranya yaitu yang pertama ada SD atau Sale and Distribution, kemudian ada MM atau Materials, ada PP atau Production Planning, ada QM atau Quality Management, setelah itu PM atau Plant Maintenance, ada HR atau Human Resource Management, ada FI Financial, CO atau Controlling, AM atau Assets Management, kemudian PS atau Project System. Nah, itu merupakan beberapa modul yang terlampir dalam penerapan ERP PT Garuda Indonesia. Oke, menurut buku Enterprise Research Planning, menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis yang ditulis oleh Wawan dan Fala. Fase-fase dalam penerapan ERP adalah inisiasi, evaluasi, seleksi atau business process engineering, modification, training, conversion of data. Kemudian ada go live, termination, exploitation, dan development atau PT Garuda Indonesia sendiri telah berada pada fase termination sehingga dapat disimpulkan penerapan Enterprise Research Planning pada PT Garuda Indonesia telah berhasil. Kemudian untuk fungsi dari modul-modul yang diterapkan, di sini yang pertama, fungsi dari Sale and Distribution adalah membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, and billing. Kemudian untuk materials management, membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dan pengelolaan inventory. Selanjutnya ada production planning, yaitu membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. Setelah itu ada quality management, membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Kemudian plant maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Setelah itu human resource management, mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Setelah itu financial accounting, yaitu mencakup standar accounting cash management atau treasury
general leader yang dan konsolidasi untuk tujuan finansial reporting. Lalu ada controlling yang mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisis profitabilitas. Kemudian untuk model asset manajemennya membantu mengelola atas keseluruhan fixed asset, meliputi proses asset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Dan yang terakhir yaitu project system, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Kemudian untuk penerapan ERP atau softwarenya sendiri, salah satu software ERP yang digunakan pada PT Garuda Indonesia adalah SAP atau System Application and Product. PT Garuda Indonesia telah mengimplementasikan SAP sejak tahun 2000 dan modul-modul yang digunakan adalah modul Material Management, Human Resource, Financial Accounting, yang salah satu modul yang paling berpengaruh terhadap proses bisnis PT Garuda Indonesia adalah modul Material Management. Selain digunakan untuk proses pengadaan material, modul Material Management juga digunakan dalam proses pendistribusian material antara head office dengan branch office. Kemudian di sini kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan manfaat penerapan ERP di PT Garuda Indonesia dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti berhasil dalam penerapan ERP karena telah berada pada fase termination. Kemudian dalam penerapan pada PT Garuda Indonesia, ERP yang digunakan adalah SAP dengan berbagai macam modul seperti FI atau Finance Accounting, MM atau Material Management, kemudian ada AM atau Asset Management, dan ada HRM atau Human Resource Management, dan modul-modul lainnya. Oke, kemudian di sini sistem ERP atau Enterprise Resource Planning terbukti membantu dalam mengoptimalkan dan mengefisiensikan pertukaran data yang akurat dan cepat. Nah, sekian presentasi Project UAS Enterprise Resource Planning dari saya dengan tema penerapan sistem Enterprise Resource Planning pada PT Garuda Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan selebihnya terima kasih.